Baik, selamat siang. Assalamualaikum Pak Sapuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirohim. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini kabar saya, alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Alhamdulillah sehat, sama sehat-sehat ya. Eh, ada apa nih hari ini kita kok eh, mengajak agenda pertemuan ini kira-kira ada apa Pak Sapuan? Iya, Pak. Jadi saya ini punya sedikit permasalahan, Pak, atau istilahnya kepengen curhat, Pak, dengan panjenengan. Jadi saya ini kan mau melakukan coaching dengan rekan-rekan atau dengan teman lah itu. Saya mungkin nanti minta masukannya, Pak, supaya saya itu dalam melakukan coaching itu jadi baik gitu, Pak, jadi bagus gitu, Pak. Oh, jadi Pak Sapuan ini mau melaksanakan coaching ya? Iya. Kira-kira eh, apa itu pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching tersebut, Bapak? Yang ingin saya kembangkan itu, nah, Pak, Dari ya bisa, tiga, saya ingin bisa, no, Pak, ada pertanyaan berbobot. menyampaikan pernyataan berbobot kepada si coaching, Oh, atau orang yang saya coaching itu supaya beliaunya juga lebih paham dan saya juga bisa bisa menggali apa potensi beliau dan ya keterampilan beliau seperti apa, jadi ya bisa saya lebih jauh tahu gitu, Pak. Gitu, Pak. oh gitu. Kemudian kira-kira nanti apa yang ingin Bapak inginkan dari saya untuk apa itu mengamati Bapak nanti? Eh, Iya, kalau inginan saya pribadi sih supaya Bapak itu bisa membantu saya atau mungkin nanti bisa memberikan masukan atau saran itu loh Pak yang bagus tuh seperti ini Pak coachingnya itu kan yang oh gitu. kurang ini Pak yang lebih ini Pak jadi saya bisa merefleksi diri supaya ke depan saya itu tidak melakukan kesalahan yang berulang gitu Pak maksud saya Oh itu. gitu. Oh iya, baik, baik. Baik, Pak, saya kira silakan Bapak bisa langsung dilanjutkan untuk proses coachingnya. Karena mengingat waktu juga Bapak, eh, silakan saya Iya. persilakan Pak Sapuan Oke. untuk Oke, siap Pak langsung. siap. Terima kasih Pak Turofi. Oke, sama-sama. Oke, saya langsung ke Pak Alim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus Salim. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sapuan. Alhamdulillah kabar baik ini Bapak. Oke, Luar oke. biasa sekali, nggih. Oke, alhamdulillah, Pak. Kemarin kelihatannya WA saya, Pak ya, chat saya kok pengen ketemu gitu, Pak, pengen ngobrol gitu, Pak. Mungkin ada sesuatu mungkin, Pak, yang ingin mau disampaikan, Pak. Iya, Pak, kemarin itu saya WA jenengan mungkin baru centang satu, Pak. Iya. Itu belum terbaca terus jenengan sudah pulang. Itu sebenarnya saya ingin ngobrol, Pak, berbicara terkait ini ada permasalahan sedikit, Pak, di kelas kami, Pak. Oke, oke, oke. Maaf Pak, kemarin tuh saya lagi sibuk garap tugas jadi nggak sempat baca gitu. Tadi baru kali ini nanti baru tadi pagi tak buka. Oh Pak Alim ternyata WA pengen ngobrol gitu. Iya, Pak. Iya, Iya. enggak apa-apa, Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira ada masalah apa Pak di sekolah Pak? Ya, ini sebelumnya mengganggu buatan Pak ini, Pak, Oh waktunya, tidak Pak. Pak, ini saya lagi free Pak, bebas Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Gini loh Pak, ini dalam kelas kami itu anak-anak itu sering saya dapati itu sukanya membuang sampah di sembarang tempat Pak. Itu ada di sorokan yang meja itu ada sorokannya itu Pak. Itu sampahnya banyak sekali Pak. Terus ada beberapa yang di pojokan, di dalam kelas. Terus selain itu juga Pak, ternyata saya mendapatkan info dari anak-anak yang lain, itu ada beberapa anak yang memang tidak melaksanakan piket kelas itu Pak, Oh gitu. seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi intinya tuh anak ya belum bisa membuang sampah dengan tertib gitu Pak ya, sembarangan. Iya, Bahkan yang mau piket pun ya jarang-jarang piket gitu Pak ya. betul Bapak. Baiklah Pak, sebelum kita jauh Pak melangkah, eh, mungkin Bapak punya tujuan yang ingin kita capai dalam obrolan ini, kira-kira apa Pak tujuannya? Tujuannya yang saya inginkan ya nanti ada solusi terbaik atau solusi alternatif, minimal bisa mengurangi, maksimal nanti bisa membuat anak bisa maksimal dalam menjaga kebersihan dan melakukan piket kelasnya itu Pak.
seperti itu. Oke. Jadi nanti Pak Alim punya tujuan bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi supaya anak-anak itu bisa menjaga lingkungan, kebersihan, yang punya tugas piket juga bisa dilaksanakan dengan bagus ya, tanpa harus dioyak-oyak tentunya Pak ya, kesadaran diri Seperti itu, tentunya gitu. Pak. Ya, Baik, betul. baik. Terima kasih Bapak. Boleh diceritakan Pak, situasi di kelas Bapak itu bagaimana sekarang Pak? Ya, terima kasih Pak. Eh, awalnya itu kemarin 1 bulanan yang lalu itu sudah bagus Pak. Anak-anak awal pembelajaran di awal tahun itu sudah melaksanakan tiket kelas tertib. Nah, ketua regunya itu mengingatkan, jadi anak-anak piket, terus kelas itu rapi bersih. Tapi kurang lebih 1 bulanan ini Pak, itu kenapa kelas saya yang awalnya bersih itu menjadi terlihat kotor, banyak sawangnya itu Pak, Oh, itu di atas atas itu ada sawang Pak. Terus di Sorokan itu saya pernah cek, itu ada jajan yang sampai beberapa hari itu busuk Pak, dan akhirnya menimbulkan apa itu, ada lalatnya, ada apa yang membuat pembelajaran kurang efektif Pak, seperti itu. ya, 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 ya. Oke, baik, baik. Berarti situasinya padahal itu di awal semester itu bagus, Pak, Gi, rapi. Terus mungkin Ya, baru akhir-akhir ini, mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan terakhir ini kok jadi ya, berantakan itu, Pak, ya. Jadi anak-anak ya kok betul, tertib gitu, ya. Padahal betul. sebelumnya sudah bagus. Baik, Bapak. Kemudian menurut Bapak, kok kan tadi Bapak cerita awalnya bagus, baru 1 bulan ini kok jadi kurang bagus, kurang tertib tuh menurut Bapak. Yang mempengaruhi hal tersebut itu apa, Pak, menurut Bapak? Mungkin gini Pak, di awal tahun pembelajaran saya seringkali itu setiap hari bisa mendampingi anak sepenuhnya di dalam kelas. Ya, jadi saya bisa mengarahkan, mengingatkan. Mungkin anak-anak kecil itu kan kalau tidak diingatkan sakarepe dhewe itu, Pak. Nggih. Jadi kalau tidak piket ya terserah lah, wong gak dielingke, berarti seperti tidak diingatkan Pak Guru. Jadi berlanjut berlanjut terus, kalau sudah saya ingatkan di tahun awal pelajaran bagus, tapi setelah ini Pak 1 bulan ini banyak tugas, terus sering keluar sekolah, ada tugas apa, tugas ini, jadi anak-anak sering hanya saya berikan tugas. Mungkin dari itu Pak, saya tidak membersamai anak sepenuhnya, jadi anak tidak ada yang mengingatkan awalnya itu, yang dulu suka buang sampah sembarangan, jadi sekarang buang sampah sembarangan, seperti itu Bapak. Ya, ya, baik, baik. Ji. Jadi bisa saya tangkap, yang pertama karena anak itu belum punya kesadaran secara pribadi, Pak ya. Motivasinya pribadi itu belum sadar sepenuhnya bahwa alam membuang Betul, sampah itu di tempat sampah. Itu ya. Jadi yang pertama, yang kedua mungkin Bapak akhir-akhir ini sibuk karena ikut pembekalan, karena ngurusi eh, pengurus BOS mungkin dan sebagainya. Jadi ya untuk mengontrol anak itu sepenuhnya belum bisa karena banyak keluar itu. Mungkin itu Pak ya. Baik. Kemudian dari situasi itu Pak, situasi apa yang ingin dengan yang dikehendaki itu yang bagaimana Pak situasinya? ya saya inginkan itu Pak, kelas saya menjadi kondusif kembali, terutama lingkungan kelas yang bersih, karena lingkungan kelas yang bersih dan indah dipandang itu membuat lingkungan yang sehat dan memberikan dampak yang positif untuk pembelajaran Pak, Hmm, seperti itu Pak, membuat nyaman. ya, kepengen bersih Pak nih, sekolahnya kepengen bersih, kepengen rapi gitu. Betul. Lalu yang bisa dari keinginan itu Pak, yang bisa membuat itu terwujud tuh kira-kira apa Pak? Supaya bersih, supaya rapi itu. Ya, itu tentunya komitmen atau kesadaran diri dari siapa yang menempati kelas itu, Pak, terutama pada murid-muridnya, murid di kelas itu, murid kelas saya, Pak. Komitmen Pak nih, intinya komitmen ya Ya, dari eh, warga kelas ya. Mungkin oke. tidak hanya murid tapi juga gurunya dan yang lain termasuk penjaga dan sebagainya Pak itu komitmen. Baik. Ya, Baik dari obrolan kita Pak ini ya luar biasa sekali Pak. Tadi sudah dengan sampaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolahan dan permasalahan yang dengan hadapi Pak.
Mungkin Bapak punya sebuah gagasan, Pak, atau trik atau bagaimana supaya eh, cita-cita saya untuk membuat kelas jadi bersih, tertib, rapi itu bisa terwujud. Mungkin Bapak punya gagasan atau ide. Ide saya itu membuat keyakinan kelas, Pak. Oh, gitu. Membuat keyakinan kelas, jadi anak-anak itu dengan kesadaran diri yang penuh, itu meyakini dan bersama-sama menyepakati, Pak, untuk menjaga lingkungan kelas agar bersih. Kalau perlu itu, Pak, itu nanti keyakinan kelasnya itu dibuat seperti tulisan, dihias yang rapi, ditempel di tembok kelas itu, Pak. Iya, baik. Membuat keyakinan kelas, Pak. Iya. Membuat keyakinan kelas, ya, ditempel sehingga semua anak jadi tahu. Betul. Dan untuk membuat keyakinan kelas itu, Pak, mungkin ada persiapan, Pak, yang ingin dilakukan untuk membuat itu, Pak. Nah, tentunya persiapan yang akan saya lakukan, Pak, untuk membuat keyakinan kelas, pertama itu saya komunikasikan dulu dengan murid-murid di kelas saya, ajak diskusi seperti apa, beri contoh gambaran-gambaran kelas yang menyenangkan seperti apa, itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi kelas yang bersih, kelas yang nyaman, itu membuat pembelajaran lebih maksimal daripada kelas yang kotor. Nah itu kita buat seperti itu Bapak, kita buat keyakinan dengan cara diskusi bersama dengan kesadaran diri dari murid-murid kita itu Pak. Hmm. Jadi Bapak intinya ingin diskusi, kemudian ingin menggali kesadaran anak gitu, Pak, ya, motivasi intrinsik lah kalau istilahnya. Ya betul Bapak. Kemudian untuk melakukan itu, Pak, supaya itu bisa tercapai, hal apa yang bisa memastikan, Pak, hal itu tercapai untuk keyakinan kelas itu, Pak? Yang tentunya saya akan membuat komitmen dan rencana aksi Pak. Seperti saya akan membuat jurnal di timeline saya akan melaksanakan ini dan berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa saya akan melaksanakan ini di dalam kelas saya, seperti itu. Oke. Baik, Bapak. Makasih. Tadi disebutkan ingin membuat sebuah keyakinan kelas, Pak. Selain itu, Pak, mungkin ada lagi, Pak, ide-idenya untuk membuat kelas jadi rapi, jadi bersih selain keyakinan kelas, Bapak. Ini mungkin Bapak, ada sebuah program yang bisa dilakukan, itu semacam membuat program pahlawan lingkungan. Tapi ini tidak menyasar hanya di kelas saja, tapi di seluruh sekolah, di satu sekolah. Jadi anak-anak yang mendapatkan anak-anak yang menjaga kebersihan dengan rapi, dengan rajin, ya dia akan mendapatkan badge atau sebuah pin, mendapat pin pahlawan kebersihan seperti itu. Jadi anak-anak termotivasi ke depan untuk menjaga kebersihan, Pak. Itu. Jadi, Bapak, dia punya ada beberapa ide ya. Yang pertama membuat keyakinan kelas, kedua ada tadi program pahlawan lingkungan gitu, Pak, ya. Betul, Bapak. Baik, di antara dua itu, Pak, yang mau difokuskan dulu, Pak, karena mungkin waktu kita juga terbatas, Pak, antara keyakinan kelas dan program pahlawan lingkungan, Pak, yang mana dulu, Pak, menurut Bapak? Yang tentunya akan saya fokuskan yang di kelas saya dulu itu, Pak. Saya akan membuat keyakinan kelas dulu karena untuk program pahlawan lingkungan itu sangat kompleks sekali, Pak. Oh, Membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Itu yang baik. keyakinan kelas dulu, Pak. Ya, siap, siap. Keyakinan terus, Pak. Nanti yang kita bahas keyakinan kelas dulu, Pak, ya, supaya lebih Siap, ya. kita bisa mencari sebuah gambaran yang jelas gitu, Pak. Ya, setelah kita tadi diskusi, Pak, ya, Bapak berencana akan melakukan sebuah membuat keyakinan kelas, Pak, di kelas Bapak. Kemudian Iya, Pak. dari tadi, Pak, jadi apa yang akan dilakukan, Pak, setelah kita melakukan obrolan tadi? Jadi Bapak akan membuat keyakinan kelas, Pak. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti ini, Pak. Dari awal saya akan melaksanakan diskusi dengan murid-murid saya. Saya akan memotivasi dengan hal-hal positif terkait kebersihan lingkungan yang berdampak pada pembelajaran siswa. Terus hasil dari itu tersebut kami sampaikan kepada siswa untuk ditanggapi. Jadi umpan balik. Jadi ada diskusi yang menarik itu, diskusinya aktif, tidak hanya dari satu fokus saja dari saya, tapi
murid-murid semua juga ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi. Dan dari kesepakatan dalam diskusi tersebut nantinya akan menjadi kesepakatan kelas terutama dalam hal kebersihan lingkungan. Seperti itu Bapak. Luar biasa sekali Pak. Saya dukung Pak. Luar biasa sekali. Jadi Bapak akan berencana membuat keyakinan kelas dengan cara mengajak diskusi siswa, ya, diajak sharing pendapatnya bagaimana, kalau ada ini bagaimana supaya anak juga merasa memiliki, intinya gitu Pak. Jadi kalau Iya dia Pak. idenya dari anak itu kita yakin anak tuh juga punya tanggung jawab. Wah, ini Iya. dulu yang musuh Punya saya, masa komitmen. saya yang mengingkari, kan ya lucu gitu. Ya betul seperti itu Pak. Komitmennya pasti ada Pak. Baik. Baik Bapak, bagus sekali Pak rencana. Menurut Bapak yang pasti kira-kira kapan Pak untuk melaksanakan itu Pak? Ya ini secepatnya Pak. Karena kalau ditunda-tunda ya nanti tidak akan bersih-bersih Pak. Oh iya, Mungkin 1 mingguan lah setelah ini selesai semua, ada pembekalan, ada pelatihan ini selesai, saya bisa eksekusi Pak. siap siap ya. Nanti secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan ini. Siap. Baik Betul. Bapak, untuk melaksanakan itu Pak, mungkin Bapak punya atau butuh seseorang untuk membantu Pak, mungkin Pak. Mungkin dukungan dari orang tua murid ya Pak ya. Karena di rumah itu seringkali anak itu membuang sampah karena apa Pak? Ini loh kebiasaan. Mungkin juga di rumah juga kebiasaannya sering membuang sampah sembarangan. Jadi sampai dibawa ke sekolah pun itu buang sampah sembarangan. Tidak disiplin dalam melakukan piket, tidak disiplin waktunya itu karena kebiasaan. Jadi orang tua itu sangat kami harapkan peran aktifnya juga dari kepala sekolah Pak. Itu mendukung sepenuhnya dalam hal kegiatan ini. Nonton Bapak. Baik, Tentunya murid-murid juga untuk komitmen Pak. iya iya. Jadi ada orang tua, murid, dan kepala sekolah, juga guru-guru yang lain itu Pak. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa membuang sampah sembarangan itu bisa juga karena kebiasaan di rumah yang Iya betul sembarangan Pak. sehingga terbawa ke sekolah. Jadi ya, tadi gitu. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa nanti butuh komitmen antara kepala sekolah, guru, orang tua murid, ya, dan murid itu sendiri sebagai orang yang Iya, menjaga. Jadi betul gitu. Pak. Jadi kemudian bagaimana Bapak? Bapak bisa memastikan hal itu bisa terwujud Pak atau berjalan itu bagaimana caranya Ya untuk saya memastikan? tetap mengkomunikasikan dengan pimpinan sekolah Bapak. Juga saya akan melakukan komitmen dengan murid saya agar hal itu bisa terjadi. Juga komunikasi saya bangun dengan orang tua murid. Jadi memastikan kebiasaan itu diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Setelah ada keyakinan kelas disepakati bersama, insya Allah nanti akan dilaksanakan dengan komitmen oleh murid-murid. Seperti itu Bapak. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih luar biasa jadi Bapak. Komitmen ya akan mengadakan sebuah komitmen dengan semua pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini yaitu terutama di masalah kebersihan lingkungan. Baik Bapak, luar biasa sekali idenya. Ya, mungkin dari itu Pak, siapa yang perlu dimintai dukungan Pak dalam hal ini Pak? Ya tadi Bapak dari orang tua murid, dari guru-guru dan kepala sekolah tentunya, Oke. terutama komitmen dari murid itu sendiri Bapak. Ya, ya, semua Mungkin berarti itu. intinya semua harus kompak gitu Pak ya, harus saling Harus mendukung. kompak, harus kompak. Oke, oke, terima kasih. Baik Bapak, luar biasa sekali pertemuan obrolan kita yang sangat luar biasa. Saya dapat ilmu banyak ini Pak, luar biasa. Ya, sebelumnya Pak, dari obrolan kita dari awal sampai akhir mungkin ya, Bapak bisa menyimpulkan Pak, hal apa yang sudah Bapak peroleh. Oke, terima kasih Bapak. Dari obrolan kali ini saya dapat menyimpulkan terkait solusi dari permasalahan saya, yaitu butuh komunikasi, kolaborasi yang baik dari setiap pihak, semua pihak untuk mendapatkan solusi alternatif yang baik. Salah satunya yaitu menjaga komitmen untuk membuat kesepakatan kelas yang baik untuk dilaksanakan ke depan oleh murid-murid. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya Bapak. Nanti pertama akan mengadakan komitmen dengan semua pihak, terutama dengan murid, kaitannya dengan membuat kesepakatan kelas yang luar biasa. Saya sangat mendukung Pak, 100% ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak.
Sebelum saya akhiri Pak, mungkin Bapak punya umpan balik untuk saya Pak, supaya saya juga ya, bisa melihat diri saya itu seperti apa gitu Pak. Oke, terima kasih atas obrolan kali ini. Bapak tadi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang membuat saya itu bisa menggali potensi ide-ide dari diri saya sendiri, Pak. Tadi saya mendapatkan ide-ide itu program. Malah ini ada program yang untuk sekolah, Pak. Pahlawan lingkungan. Nah, itu didasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dari Bapak dan alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu. Luar biasa sekali Bapak, terima Terima kasih. kasih. Ya, saya juga ikut berterima kasih Pak. Saya juga ini juga dalam rangka latihan supaya juga saya lebih mahir, lebih terampil dalam melakukan coaching Pak. Ya, terima kasih. Oh sebelumnya Bapak, kalau Bapak Alim punya sesuatu yang ingin dibicarakan, saya siap Bapak. Bisa ketemu dari daring maupun luring, saya Siap, siap, nggak masalah. Ya. siap Bapak, Jadi kalau siap. mungkin programnya sudah jalan, kok pengen sesuatu, kepengen mau diobrolkan perkembangannya bagaimana ya? Siap, saya siap dikontak Pak. Telepon saja nggak apa-apa atau ketemu. Oke, siap Bapak. Insya Allah nanti kalau ada permasalahan saya akan hubungi Bapak kembali. Oke, Nggih, terima kasih Bapak ya. sama Pak. Nggih. Demikian Pak Nggih, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih Pak Sapuan. Iya Bapak, terima kasih. Sudah melaksanakan kegiatan coaching tersebut dan saya mengamati dari obrolan Bapak tadi bersama Koci sudah sangat berjalan bagus, sangat luar biasa, hampir semuanya eh, bisa dikatakan sempurna sekali Bapak. Eh, apa yang membuat Bapak sudah dilakukan bisa melakukan coaching dengan baik ini Bapak tadi merasa seperti apa itu kegiatannya tadi? Oke, baik terima kasih Pak Durrahim. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bapak Agus Salim. Jadi menurut saya hal yang baik menurut saya sudah saya lakukan. Yang pertama saya bisa menyampaikan tujuan Pak dengan baik. Jadi yang penting itu tujuan itu harus kita utamakan dulu. Tujuannya mau kemana itu harus kita rangkum, kita cari kata kuncinya dulu. Setelah itu Ya, baru kita kalau menurut saya hal yang baik itu menurut saya bisa mengidentifikasi lebih jauh Pak permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ali. Intinya itu Pak. baik. Ya betul tadi memang saya lihat identifikasinya sudah dijalankan, sudah apa itu didetailkan, permasalahannya sudah teridentifikasi dengan baik. Kemudian dari hal baik itu dari kegiatan Bapak coaching ini tadi, eh, kira-kira menurut Bapak eh, rentang nilai 1 sampai 10 ini berapa yang Bapak lakukan tadi kira-kira menurut Bapak ini? Betulnya saya juga bingung kalau menilai diri Bingung saya ya? sendiri Pak. Jadi ya, mungkin tapi kalau disuruh menilai ya mungkin kisaran 8 itu menurut saya sudah lumayan bagus Pak. Ya, ya, ya. Layak, layak Pak, sangat layak itu menurut saya. Bahkan 9 nih saya ini. Iya, iya. Baik Bapak, sesuai saya lihat memang ini sudah sesuai alur tirtanya juga masuk, coaching-nya juga sudah berani menyampaikan apa itu, eee, keluh kesahnya tidak ada itu ya Pak ya? Tidak ada rasa takut atau rasa malu dan sebagainya. Berarti ini Bapak ini termasuk kan juga berhasil. Kemudian apakah Bapak tadi sudah merasa bisa membuat pertanyaan berbobot Bapak? Iya, Tadi Bapak milih itu ya tentang pertanyaan berbobot ya, menggalinya kan tentang iya, pertanyaan berbobot ya. iya Bapak. Jadi saya ingin mengembangkan yang di bidang pertanyaan berbobot. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi mengatakan ya sudah lumayan Pak, meskipun belum sempurna. Saya juga baru latihan. Jadi ya sudah ada perkembangan Pak intinya gitu menurut saya. Jadi lebih baik daripada yang hari-hari kemarin.
gitu Pak. Oh gitu, ya. Mungkin tadi ada beberapa ya, tadi sudah menemukan yang solusi yang pertama tentang keyakinan kelas, kemudian program pahlawan lingkungan. Tetapi tadi baru digali mungkin fokusnya ke, apa tadi Pak, ke keyakinan kelas ya Pak? Iya, iya. Tadi apakah ada kendala tidak Pak dalam membuat keyakinan kelas tadi menurut Bapak tadi? Kalau kendala menurut Mas Alim, kendalanya apa tadi ya? Mungkin ya untuk intinya gini, keyakinan kelas itu kan butuh komitmen, butuh kerjasama semua pihak, baik itu dari guru dan murid. Jadi kendalanya mungkin kan yang dikeluhkan Pak Alim itu apa itu kesadaran diri dari siswa atau motivasi dari siswa itu yang belum nampak. Itu yang Oh gitu ya. kendalanya gitu Pak. Ya, baik. Berarti kan termasuk tadi pendalaman pendalaman untuk pertanyaan berbobotnya sudah sebenarnya sudah masuk Bapak ya. Karena tadi juga sudah muncul ada program pahlawan lingkungan yang mungkin itu bisa diagendakan. Nah, nanti itu mungkin juga tadi bisa lebih diperdalam sehingga eh, program itu juga bisa terlaksana Pak ya. Andai kan tadi mungkin waktunya ada kan gitu ya. Iya Pak. Selanjutnya Bapak, untuk rencana aksi Bapak mungkin, eee, Bapak ingin mengembangkan kompetensinya lagi seperti apa Bapak? Oh iya, nggih, terima kasih. Jadi saya pribadi merasa masih kurang Pak dalam hal melakukan coaching atau coaching supervisi akademik ini dengan teknik coaching. Jadi saya ke depan ini berencana ingin tambah ilmu lagi, tambah keterampilan lagi supaya nanti ketika kita melakukan praktek coaching dengan teman-teman calon guru penggerak, jadi saya sudah punya ilmu yang dapat dikatakan sudah mumpuni gitu Pak. Jadi sehingga nanti saya bisa membimbing rekan-rekan CKP supaya ke depan jadi guru penggerak yang hebat, yang bagus, sehingga saya juga ikut merasa senang gitu Pak. Intinya ingin belajar itu Pak. Oh gitu ya Pak. Ya, untuk belajarnya itu difokuskan hanya untuk pertanyaan berbobot atau mungkin untuk yang 2 lainnya itu Bapak mungkin lebih dijelaskan? Kalau belajar sih saya rasakan ya semuanya Pak yang ingin saya kembangkan meskipun titik titik poinnya ada di pertanyaan berbobot, tapi untuk yang lain juga saya juga ingin lebih baik lagi Pak. Jadi saya belum merasa puas gitu Pak. Oh gitu ya, iya. Kemudian mungkin selain itu tadi Pak, mungkin ada rencana lain selain, mungkin latihan konsis dengan teman, sejawat, mungkin ada rencana lain Bapak? Rencana saya selain berlatih dengan teman-teman, mungkin juga saya ingin mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan coaching ya. Yang seperti Pak Irwan sampaikan itu kan ada pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan pendalaman tentang coaching, bagaimana menjadi coaching yang baik, yang ya dapat dikatakan yang profesional itu bagaimana itu kan ada sekolahnya sendiri. Nah, itu yang ingin saya ikuti Pak, kalau ada kesempatan dan biaya tentunya. Gitu. Iya, betul betul sekali Bapak. Ya kita memang juga sama harus terus meningkatkan kompetensi kita, entah itu lewat mana, lewat apa, harus terus Bapak ya. Berarti Bapak ini Gitu. termasuk tipe pembelajar betul, Pak. Nggih, nggih. Kira-kira kapan Bapak ini akan, belajar untuk melaksanakan tadi, untuk menambah kompetensi tadi, kira-kira rencananya kapan Bapak? Karena ini masih pembekalan Pak, jadi sibuk. Ya mungkin minggu minggu depan setelah pembekalan ini Pak, mulai hari Senin ke depan itu minggu depan lah itu kemungkinan saya akan terus berlatih dengan semua pihak Pak, dari rekan, dari mungkin kepala sekolah, teman-teman pengawas yang sudah jadi pengawas yang dulunya teman-teman CGP itu sekarang banyak yang jadi Iya iya, pengawas dan itu jadi pengawas dengan betul. beliau Pak. Nggih. Iya, betul betul. Kemudian, dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk mengembangkan kompetensi ini, Pak? Nggih, dukungan yang pertama dukungan moral Pak. Dukungan moral itu dalam artian ya mendukung secara lahir, secara batin, terutama itu dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, itu baik secara yang pertama dari dukungan secara batin dulu. Jadi batin.
Jadi yang kedua itu ya saya butuh prasarana Pak. Di sekolah Prasarana. misalnya saya butuh wifi, butuh Oh iya, laptop, ya, butuh ruangan yang nyaman untuk melakukan coaching secara daring atau pelatihan-pelatihan webinar secara daring itu kan butuh ketenangan supaya ilmu itu bisa terserap. Kalau nggak tenang, ramai, banyak gangguan itu ya percuma, nggak dengar, Pak. Nggak tahu. oh gitu Pak. Baik, eh, dari awal ini karena waktunya sudah itu Pak ya, ini dari awal sampai sekarang ini, sampai saat ini apa yang Bapak dapatkan ini dari pertemuan kita hari ini Bapak? Oke. Oke. Yang saya dapatkan, yang saya rasakan secara pribadi itu, yang pertama saya merasa lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching. Bagaimana menjadi coach yang baik itu bagaimana, bagaimana menggali pertanyaan berbobot bagaimana, bagaimana caranya mendengarkan, terus present itu yang seperti apa, yaitu kita lakukan di praktek kali ini, Pak. Saya merasa ada peningkatan dari hari ke hari sampai detik ini saya merasa lebih baik dan lebih meningkat ilmu saya, keterampilan saya dalam hal coaching. Itu, Pak. Oh baik baik baik. Intinya Bapak merasa hari ini semakin bertambah kompetensinya, semakin hari bertambah kompetensi untuk menjadi seorang apa ini coach dan pelaksanaan coaching yang lebih baik. Baik Bapak, sebelum saya akhiri saya minta umpan balik perasaan Bapak seperti apa dengan saya dan eh, tolong disampaikan Bapak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Yang pertama perasaan Pak, perasaan saya di sini sangat senang sekali, luar biasa bisa berkolaborasi dengan Pak Durham, dengan Bapak Agus Salim juga. Jadi yang pertama saya sangat senang sekali. Yang kedua saya ucapkan terima kasih untuk Pak Durham yang telah memberikan masukan, saran kepada saya kaitannya dengan tadi dalam melakukan coaching. Saya sebagai coach yang saya yakin juga banyak kekurangan yang saya lakukan. Jadi terima kasih atas kesempatan. Bapak sudah memberikan masukan yang luar biasa dan saya jamin, saya janji akan meningkatkan kembali ke depan supaya coaching atau yang saya lakukan ini jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Baik, baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri Pak ya pertemuan hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak ya, Mas Iya, Afwan. iya siap, Ya siap. baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.